Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HI TV. Kali ini kita akan belajar tentang fisika dasar, subbabnya tentang notasi ilmiah dan angka signifikan atau angka penting. Nah, notasi ilmiah. Apa sih itu notasi ilmiah? Perhitungan bilangan-bilangan yang sangat besar atau sangat kecil biasanya dapat disederhanakan dengan notasi ilmiah. Jadi dalam notasi ini suatu bilangan ditulis sebagai hasil kali suatu bilangan antara 1 sampai 10. Ini hasil kali suatu bilangan antara 1 sampai 10 dengan pangkat dari bilangan 10. Seperti misalnya contohnya misalnya 10 pangkat 2 ini sama dengan berapa nih? Sama dengan 100. Terus 10 pangkat 3 10 pangkat 3 sama dengan berapa? 1000. Terus sebagai contoh misalnya kita tulis contohnya 12.000. Kita bisa tulis dengan notasi ilmiah seperti ini. 1,2 kali 10 pangkat berapa nih? 1, 2, 3, 4 pangkat 4. Nah, seperti ini. Terus kalau 10.000 kan pangkat 4 juga. Terus berapa lagi nih? Misalnya yang minus, misalnya 0,1. 0,1 kita bisa tulis berapa? 10 pangkat minus 1. Terus 0,02 sama dengan berapa nih? Sama dengan 2 kali 10 minus berapa? 1, 2, 3 minus 3. Oke, minus 3. Terus apa lagi? Oh ya, misalnya ada gini, 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan berapa? Seperti 10 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 10 pangkat 5, ya kan? Seperti ini. Misalnya juga demikian seperti ini. Ada pembagian 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 3. Ini berapa nih? Jadi 10 pangkat 2 dikurang seperti ini aja, 3 sama dengan 10 minus 1. Ini seperti 0,1. Terus mana lagi ya? Contoh-contohnya misalnya juga ada seperti ini nih, yang contoh yang salah. Kita nggak bisa seperti ini. Misalnya ada 1,2 dikali 10 pangkat 2 ditambah berapa? 8 berapa? 10 minus 1. Nah, ini salah nih.
Ini salah. Yang benar harusnya di seperti ini dulu. Kita jadiin seperti ini, 1200, nggak pakai koma. Yang benar seperti ini, harus pangkatnya harus sama. Misalnya ada 9, minus 1 ditambah 8 kali 10 minus 1. Nah, ini baru betul pangkatnya soalnya sama. Terus apa lagi ya? Oke. Jadi kita harus dalam notasi ilmiah kita harus perhatikan pangkatnya. Terus kita masuk ke angka signifikan. Angka signifikan, angka signifikan atau angka penting, yang bisa disebut dengan angka penting. Nah, biasanya dalam bilangan-bilangan dalam sains itu merupakan hasil pengukuran, dan oleh karenanya bilangan-bilangan itu diketahui hanya dalam batas-batas beberapa ketidakpastian percobaannya. Nah, besarnya ketidakpastian itu bergantung pada keahlian pelaksana percobaan dan pada peralatan yang digunakan. Jadi ketidakpastian itu tergantung dari pelaksana percobaan dan peralatan yang digunakan, yang seringkali hanya dapat ditaksir. Jadi misalnya gini, indikasi kasarnya adanya ketidakpastian dalam suatu pengukuran dinyatakan secara tidak langsung oleh jumlah angka yang digunakan dalam menuliskan bilangan tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita bakalan mengukur sebuah meja 2, yang kukur 2,5 meter. Kita dapat menyatakan secara tidak langsung bahwa panjangnya itu mungkin di antara 2,495 meter sampai berapa? 2,505 meter. Artinya kita tahu bahwa panjangnya berada dalam batas kira-kira 0, jadi panjangnya itu berada dalam batas kira-kira kurang lebih, ini ada kurang lebihnya, 0,005 meter dari panjang yang dinyatakan. Nah, kalau kita misalnya menggunakan kita mengukur suatu batang dengan meteran yang berskala milimeter, nanti taksirannya juga beda. Milimeter ya, berarti taksirannya juga milimeter. Terus jadi gini, digit yang diketahui yang dapat dipastikan selain angka 0 yang dipakai untuk menetapkan letak koma disebut angka signifikan. Nah, bilangan 2,5 mempunyai salah 2,50 berarti angka signifikannya ada 3 angka signifikan. Terus misalnya ada 2,503, ini berapa angka signifikan? Ada 4 angka signifikan, ada 4. Oke, terus misalnya ada gini,
ada 0, misalnya ada gini, ada 0, 0, 0, 1, 0, 3. Nah, ini berapa angka signifikan? Nah, ini ada 3 angka signifikan. 3 angka 0 yang pertama di sini ini bukan angka signifikan, tapi hanyalah untuk menempatkan koma. Jadi bilangan ini kalau dinotasikan dalam notasi ilmiah bisa ditulis seperti ini: 1,03 kali 10 minus 3 pangkat minus 3. Terus apa lagi ya? Nah, jadi jumlah angka signifikan pada hasil perkalian atau pembagian tidaklah lebih besar daripada jumlah terkecil angka signifikan dalam masing-masing bilangan yang terlibat dalam perkalian atau pembagian. Terus misalnya ada seperti ini. Misalnya kita suruh ngitung nih, suruh ngitung ada perhitungan seperti 1,040 ditambah 0,2134. Nah, ini berapa nih? Ini kan ada 3 angka di belakang koma. Ini 1 ya, ini 1. Kita hapus dulu. Ini 1. Ini 2, 1. 2, 1, 3, 4. Nah, ini kan ada 3 di belakang koma. Terus ini ada 4 di belakang koma. Ya udah, kita berarti hasilnya 1,253. Kenapa pakai 3 angka koma? Karena kita mengikuti yang angka terkecilnya di sini, komanya. Jadi hasil dari penjumlahan atau pengurangan dua bilangan tidak mempunyai angka signifikan di luar tempat desimal terakhir, di mana kedua bilangan asal mempunyai angka signifikan. Terus apa lagi ya? Mungkin sekian dulu dari angka signifikan. Tadi kita udah belajar tentang angka signifikan dan juga notasi ilmiah. Jadi kita pada awal-awal ini kita belajar penulisannya dulu, angka-angka penulisan angka-angkanya dulu. Baru selanjutnya kita akan masuk ke mekanika atau fluida dan lain-lain. Oke, sekian dari pelajaran kali ini tentang fisika dasar. Tetap belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.